Kalian pernah ngebayangin nggak? Ada sebuah negara yang isinya cuma 10.000 orang, tapi pernah menjadi salah satu negara paling terkaya di dunia. Lalu 10 tahun kemudian bangkrut total, nggak punya pemasukan, nggak punya masa depan, nggak punya arah. Namanya adalah negara Nauru, negara yang pernah kaya raya layaknya sultan, lalu terjun bebas tak terkendali. Dulu mereka itu hidup tanpa harus bekerja, uang ngalir terus, nganggur. Mereka nggak perlu kerja keras untuk mendapatkan uang banyak. Rumah mewah, mobil mewah, BMW, Mercy, Lamborghini, bahkan hanya untuk seorang pejabat itu disediakan sebuah private jet. Tapi sekarang apa yang terjadi? Di sana orang nganggur, nggak punya pekerjaan, lontang-lantung, nggak punya penghasilan, gembel, tanah-tanah rusak permanen. Bagaimana ceritanya sebuah negara yang sebelumnya layaknya surga menjadi layaknya sebuah neraka? Nauru adalah sebuah negara kecil yang ada di Pasifik, yang luasnya hanya sekitar 21 km saja, yang dimana jika dibandingkan dengan salah satu pulau atau provinsi yang ada di Indonesia, itu hanya setara dengan, bahkan bisa kurang dari provinsi atau wilayah Jakarta Selatan, atau biasa disebut dengan Jaksel. Tetapi mereka punya satu harta karun yang sangat besar, yaitu fosfat. Fosfat itu kotoran burung yang telah menumpuk beribu-ribu tahun, yang dimana itu sangat dibutuhkan di dunia pertanian. Di tahun 70-an, fosfat menjadi salah satu primadona di negara Nauru. Mereka tinggal gali, jual, lalu boom, rakyatnya langsung tajir melintir. Pemerintah ngasih rumah gratis, sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, literally semuanya disediakan atau dicukupi oleh negara. Dan literally Nauru adalah negara sultan. Tapi mereka lupa satu hal, kalau fosfat itu bisa habis. Mereka hidup terlalu enak, tidak mendiversifikasi ekonomi. Duit fosfat dipakai buat beli properti di luar negeri, hotel mewah, dan juga investasi aneh. Kripto belum ada kripto. Bahkan mereka pernah buat satu bank yang dimana pada akhirnya di situ hancur lebur. Pada tahun 1990-an akhirnya fosfat habis, negara ambruk, nggak ada lagi pemasukan, semua tanah udah digali habis-habisan, rusak parah kayak permukaan bulan. Bayangin, dulu orang bisa beli mobil Mercedes mewah, tapi sekarang nganggur di rumah mewah bekas dan lapuk. Sampai-sampai negara harus nyewain tanah buat dijadiin penjara buat imigran Australia. Bayangin, dari yang sebelumnya negara yang amat sangat kaya raya, merdeka, harus jadi tempat parkiran para tahanan. Betapa hina. Nauru bukan cuma cerita negara kecil, tapi ini pelajaran gede banget soal keserakahan, gaya hidup instan, hidup mewah, dan lupa mikir panjang. Kadang kita kalau lagi di atas kita mikir nggak akan bisa jatuh. Tapi sejarah dari Nauru ini memberikan pelajaran atau tamparan kepada mereka atau kita yang pernah bilang, nggak kok, gue udah aman, that's it. Dan sekarang Nauru hidup di antara puing-puing kejayaan. Negara yang ketagihan kaya raya tapi tidak ngerti bagaimana cara bertahan. Mungkin itu juga yang harus kita waspadai dalam hidup ini. Jangan sampai ketika kita lagi enak-enaknya kita lupa bahwa segalanya bisa habis.